Terdapat kejanggalan laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Kuasa hukum jelaskan alasan Reza Gladys nekat transfer uang 4 miliar rupiah. Kuasa hukum Reza Gladys Julianus Sembiring mengungkap alasan kliennya nekat mentransfer uang 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Nominal itu kini digunakan Reza Gladys sebagai bukti dugaan pemerasan yang dituduhkan pada Nikita Mirzani. Julianus membantah Reza Gladys ketakutan produknya direview buruk oleh Nikita Mirzani. Ia menyinggung mental sang klien. Bahkan menurutnya Reza Gladys mempersilahkan siapapun melapor jika menemukan kandungan berbahaya dalam produknya. Julianus juga mengklarifikasi tudingan kliennya menyogok polisi sehingga Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka hanya dalam kurun waktu sebulan sejak laporan masuk. Menurutnya, waktu 1 bulan cukup lama memproses laporan tersebut. Julianus meminta publik tidak menggiring opini buruk terhadap kliennya. Pihaknya sendiri berdalih mengantongi bukti yang jelas. Julianus meyakini Nikita Mirzani terlibat sindikat pemerasan. Dia mengungkapkan sebuah pola yang sama digunakan Nikita Mirzani dan asistennya Mel Saputra untuk memeras korbannya. Ia menjelaskan adanya kesamaan pola saat Nikita Mirzani melancarkan aksinya. Menurutnya, pola ini tidak hanya dilakukan kepada kliennya, tapi juga pada korban lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gua ya, kalau ada yang meras gitu, kalau ada yang meras gua nggak akan kasih sepeser pun sih. Kenapa? Ya, mending gua langsung lapor polisi sih daripada ngasih duitnya itu ke si pemerasnya gitu. Kecuali lu punya kebiasaan ngasih sesuatu untuk memperlancar bisnis lu. Apa jangan-jangan selama ini terbiasa kayak begitu ya? Nikita Mirzani dijadikan tersangka oleh mafia skincare. Menurut aku hukumnya agak lucu sih, apalagi sampai mafia skincare diundang di rapat DPR. Dan mereka bersikap seolah-olah mereka lah yang korban. Buat yang belum tahu dampak dari kosmetik yang berbahaya, tidak hanya kerusakan pada kulit kalian, tapi bisa juga menyebabkan penyakit dalam. Contohnya sesak nafas dan bahkan kanker. Kalau di ibu hamil dampaknya bisa ke janinnya. Janin dari ibu hamil yang menggunakan kosmetik berbahaya bisa mengalami cacat permanen. Sedangkan dampak dari kosmetik berbahaya jika dipakai oleh ibu yang sedang menyusui, bayi yang menyusui bisa beresiko sindrom autis. Para mafia ini nggak peduli sama konsumennya. Yang mereka peduli itu cuma dampak kekayaan mereka yang berkurang. Jadi stop beli produk-produk mereka. Karena para mafia nggak sadar-sadar dan mereka malah makin petantang petente. Kita harus bikin gerakan boykot membeli produk-produk mereka. Yang untuk siapapun di luar sana yang pernah menjadi salah satu konsumen mereka, kalian bisa share dan review dampak yang kalian rasakan saat menggunakan produk dari mereka. Akan lebih cantik kalau misalnya tadi Nikita Mirzani bersama Mail segitu menerima uang 4M dari dokter itu, dan mereka benar-benar tahu bahwa produk daripada dokter itu adalah produk yang sangat membahayakan masyarakat. Harusnya mereka pergi ke kantor polisi terdekat, membawa contoh produk itu, membawa seorang ahli, dan juga membawa uang yang mereka terima itu dari dokter tersebut, sehingga dokter tersebut bisa segera diproses hukum. Sayangnya ini kan malah si Nikita Mirzani dan si Mail diam-diam sampai kemudian si dokter ini mengubah tuduhannya bahwa itu adalah bentuk pemerasan. Ini adalah masalah yang sangat kompleks. Banyak orang menganggap bahwa kalau diterima berarti kan memang memeras, tapi itu tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Di pengadilan mereka akan saling memperjuangkan diri. Heboh kasus pemerasan ya, dan pembelaan dari si tersangka pemerasan ini menyatakan bahwa itu adalah sebuah penyuapan karena produknya bermasalah. Maksud aku gini, dari awal kalian itu kan mendeklarasikan, menggembar-gemborkan bahwa kalian ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan membuka
kedok dari produk-produk overclaim, ya kan? Kalian yang bilang bahwa ingin mengedukasi masyarakat, ingin membantu masyarakat untuk lebih pintar dalam memilih gitu kan. Tapi di sisi lain kalian ternyata menerima aliran dana sebesar itu masuk ke rekening kalian, yang dimana kalian bilang itu penyuapan dan uang itu kalian terima. Maksud aku, ini konsepnya atas dasar apa gitu loh? Atas dasar ingin mengedukasi masyarakat atau atas dasar unsur uang? Ngerti nggak? Harusnya kalau menurut aku, kalau emang dari awal niatnya itu mengedukasi, ketika ada uang masuk itu kalian tolak, bukan kalian terima. Jadi intinya gini, kalau menurut aku, niat baik kalian tuh jadi tercoreng gitu. Niat baik kalian yang ingin mengedukasi masyarakat itu jadi tercoreng karena uang itu gitu loh. Uang yang kalian terima, yang kalian bilang penyuapan tapi kalian terima gitu loh. Jadi kalau dikatakan jadi aneh, jadi rancu gitu. Pertanyaannya adalah, kalian itu benar-benar mengedukasi masyarakat tulus apa karena uang? Itu yang jadi pertanyaan aku saat ini ya. Kalau memang kalian bilang ini penyuapan gitu, kenapa kalian mau disuap? Kenapa kalian terima duit itu? Ya, sedangkan dari awal kalian bilang kalian murni ingin mengedukasi masyarakat, menyelamatkan masyarakat, tapi kalian terima uang suapan itu. Kan aneh gitu loh. Kalian bilang, ya kalau dikasih uang masa nggak diterima? Contoh simpelnya gini, kalian orang-orang yang melawan gembong narkoba, ya, tapi nyata-nyata kalian menerima uang dari si bandar narkoba ini. Jadi gimana? Kan jadi kayak niat baik kalian tuh tercoreng, ngerti gak sih? Tentang pidana pengancaman dan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang ya yang dilakukan oleh seorang artis, sama aja sebenarnya sih ya. Lakukan artis, rakyat biasa atau pejabat sama aja. Sebenarnya prinsipnya adalah equality before the law ya. Semua sama di hadapan hukum. Harusnya demikian. Semoga implementasinya juga sama demikian. Jadi tindak pidana ini dilakukan oleh Nyai Nikmir ya. Diduga dilakukan oleh Nyai Nikmir, di mana beberapa hari lalu dia dipanggil ya sebagai tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak bisa hadir di Polda Metro Jaya. Kemudian Polda juga melalui rilisnya menyampaikan ada beberapa pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani, antara lain pasal 368 KUHP itu tentang pemerasan, kemudian pasal 27B ayat 2 itu sebenarnya mengakomodir pasal 369 KUHP. Jadi pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE ya, itu mengacu pada pasal 369 KUHP sebenarnya, tapi medianya aja yang berbeda gitu. Dengan ancaman hukuman 6 tahun, yang pasal 368 tadi hukumannya ancamannya 9 tahun, dan pasal 3 dan 4 ya Undang-Undang TPPU yang ancaman hukumannya 20 tahun begitu. Nah, Nikmir menyampaikan kok hukumannya kok lebih berat daripada Helena Lim dan Harvey Muiz ya, yang merugikan negara triliunan begitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita pelajari dari pasal-pasal tersebut, ini merupakan tindak pidana yang bisa digabungkan atau konkursus realis ya, pasal 65 KUHP sebenarnya. Jadi bisa berdiri sendiri-sendiri. Sehingga nanti hukumannya itu yang terberat ditambah sepertiga. Hukuman yang terberat mana? TPPU 20 tahun tambah sepertiga. Kalau bisa dibuktikan semua oleh jaksa, tinggal nanti dakwaannya bentuknya apa? Apakah kumulatif 368 ya, dakwaan pertama, kedua Undang-Undang ITE pasal 27B tadi itu, dan dakwaan ketiga Undang-Undang TPPU. Misalkan demikian, itu merupakan penggabungan, nanti yang terberat bisa ditambah sepertiga itu. Nah, makanya semuanya tergantung pada pembuktian dan tergantung pada majelis hakimnya. Apakah bisa Nikmir dihukum 20 tahun walaupun dengan kerugian 4 miliar? 4 miliar besar juga bos, walaupun ada yang triliunan ya,
Tapi 4 miliar juga besar. Ancaman hukumannya ya bisa berat juga, tergantung majelis hakimnya. Kalau majelis hakim seperti majelis hakim yang menangani perkara banding kemarin, Elena dari 5 tahun jadi 10 tahun, Harvey Muiz dari 6,5 tahun jadi 20 tahun, bisa jadi. Makanya ya Nikmir harus serius ya menghadapi ini. Ya mungkin dia bersenda gurau, mungkin karena menutupi kekalutannya. Siapa yang nggak kalut ya, jadi tersangka demikian. Ya mudah-mudahan saja ini bisa selesai dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya dalam bersikap ya, dalam berhubungan dengan orang lain. Ya coba kita jauhi hal-hal demikian ya, pemerasan, pengancaman yang berujung akhirnya kena undang-undang TPPU begitu. Dan bisa ditahan juga karena pasal 20 KUHP itu penyidik punya kewenangan untuk menahan. Bisa ditahan selama 120 hari di penyidikan Nikita Mirzani. 20 hari bisa perpanjang 40, bisa perpanjang 30 dan perpanjang 30 lagi. Pasal 24 junto pasal 29 KUHP itu. Nah, demikian. Jadi, kalau dikatakan apakah bisa lebih berat dari Helena Lim? Bisa, saya katakan. Karena untuk Harvey Muiz sendiri 20 tahun. Apakah bisa sama dengan Harvey Muiz? Bisa juga begitu. Makanya tergantung majelis hakimnya. Ini sepertinya saat ini majelis hakim sudah mulai galak ini. Katakanlah galak yang baik ya. Maksudnya benar-benar katakanlah menghukum ya sebagai untuk shock terapi buat yang lain juga. Karena salah satu modal untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah memberikan shock terapi. Salah satunya apa? Hukuman yang tinggi gitulah. Termasuk perkara judi online, pinjaman online gitu ya. Itu bisa meminimalisir ketika hukumannya diperberat. Kalau hukumannya cuma 2,5 tahun, 1,5 tahun, ya banyak judi online terus berkembang. Tapi coba dikenakan maksimal, kena TPPU, sita semua asetnya. Bisa meminimalisir. Demikian ya, semoga bermanfaat buat kita semua.